Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Agama 1, kelompok 7. Nama saya Muhammad Tanisha Putra. Perkenalkan, nama saya Firda Farezi. Nama saya Najah Anila Nuhunur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya Sela Monica. Nama saya Syahana Mazni Putri. Selanjutnya, kepada pemateri dipersilakan untuk membawakan presentasinya secara bergantian. Oke, saya akan mempresentasikan ini biografi Ibrahim bin Adham. Nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adam bin Mansur al-Balqi al-Ijli. Kota kelahiran lahir di Balkh, Afghanistan pada tahun 100 Hijriah atau sekitar tahun 718 Masehi. Beliau merupakan seorang raja di Balkh, sebuah daerah tempat awal perkembangan ajaran Buddha. Terakhir dari keluarga bangsawan Arab yang terkenal. Terus kisah Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam terlahir dari keluarga bangsawan Arab. Ia tercatat sebagai anak raja daerah tersebut. Namun ia meninggalkan kerajaan dan memilih menjalani kehidupannya sebagai seorang yang zuhud. Hal ini dilakukan oleh Ibrahim bin Adam setelah mendapat teguran dari Tuhan melalui penampakan Khidir sebanyak 2 kali. Setelah mendapat teguran tersebut, Ibrahim bin Adam lalu memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan memilih menjalani kehidupannya sebagai seorang yang zuhud di Suriah. Kisah Ibrahim bin Adham. Selanjutnya, semenjak melepaskan jabatannya sebagai raja, Ibrahim pun berangkat ke Naisabur dan hidup di dalam gua selama 9 tahun. Selama di dalam gua, ia pernah bertemu dengan ular yang sangat besar. Kemudian ia berdoa kepada Sang Pencipta, "Ya Allah, Engkau telah mengirim makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihat bentuknya yang sebenarnya sangat mengerikan. Aku tak sanggup melihatnya." Kemudian sang ular bergerak dan bersujud di depan Ibrahim sebanyak 3 kali. Perjalanan ke Mekah. Setelah dari pertapaan tersebut, beliau berangkat ke Mekah. Dalam perjalanan, ia pun melalui banyak kejadian yang luar biasa. Setelah 14 tahun berkelana pada padang pasir, akhirnya beliau sampai ke Mekah dan hidup sebagai tukang kayu. Setelah kepindahannya pada tahun 750 Masehi, beliau memutuskan untuk menjalani hidupnya secara semi-nomaden. Dalam menjalani hidupnya, ia sangat menghindari untuk mengemis. Ia banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan yang bisa ia dilakukan olehnya di antaranya menggiling jagung atau hanya sekedar merawat kebun. Ibrahim bin Adham juga diperkirakan ikut bergabung dengan militer di perbatasan wilayah Bizantium. Wafatnya Ibrahim bin Adam. Kebanyakan ahli memperkirakan wafatnya Ibrahim bin Adam disebabkan oleh salah satu ekspedisi angkatan lautnya yang diikuti olehnya. Menurut Ibnu Asakir, Ibrahim bin Adam dimakamkan di sebuah pulau di Bizantium. Sementara sumber lainnya menyatakan makamnya ada di Tirus di Baghdad. Adanya juga yang menyatakan bahwa makamnya ada di kota Nabi Lut. Pendapat lain juga mengatakan makam Ibrahim bin Adam terletak di dalam gua Yaremia yang di Yerusalem. Dan pendapat terakhir menyatakan bahwa makam Ibrahim bin Adam terletak di kota Jablah sekitar pantai Suriah. Mengenal lebih dekat Umar bin Abdul Aziz. Lalu silsilah keluarganya: Umar bin Khattab, Asim bin Umar menikahi gadis penjual susu. Laila Ummu Asim menikahi dengan Abdul Aziz bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz. Kelahiran Umar bin Abdul Aziz.
Beliau lahir pada tahun 60 Hijriah atau 682 Masehi, bertepatan dengan tahun angkatnya Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya, menjadi gubernur Hijaz. Khalifah Al-Walid mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Hijaz, Makkah dan Madinah. Umar membentuk dewan penasehat yang terdiri dari ulama, pegawai, dan masyarakat yang kemudian bersama-sama dengannya menjalankan pemerintahan provinsi. Keluhan-keluhan resmi ke Damaskus berkurang dan dapat diselesaikan di Madinah. Beliau merenovasi Masjid Nabawi dengan sebelumnya berkonsultasi dengan para ulama. Saat menjadi khalifah, Umar Abdul Aziz ditunjuk oleh Khalifah Sulaiman. Beliau bukan putra mahkota. Saat beliau menjadi khalifah, beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena buat beliau tugas menjadi seorang khalifah amatlah berat. Beliau mengucapkan itu karena beliau takut tidak mampu mengemban amanat itu dengan baik. Beliau melakukan perbaikan dimulai dari diri dan keluarga. Beliau tidak memanfaatkan fasilitas sebagai khalifah. Beliau menjalani kehidupan sebagai khalifah dengan zuhud. Beliau mengangkat para pejabat berdasarkan kesalihan dan kecakapannya. Menjadi khalifah, memberikan jaminan keamanan bagi rakyat dengan mewujudkan ketenangan keamanan yang meninggalkan kebijakan-kebijakan para pendahulunya yang berfokus pada perluasan wilayah dan penguasaan negara. Demi mewujudkan keamanan dan ketertiban baik pribadi maupun pemerintahan sama-sama bersikap adil baik untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Memantapkan sumber pendapatan negara. Menjadi khalifah. Hari kedua dilantik menjadi khalifah, ia menyampaikan khutbah umum. Di ujung khutbahnya ia berkata, "Wahai manusia, tiada nabi selepas Muhammad SAW dan tidak ada kitab selepas Al-Quran. Aku bukan penentu hukum, malah aku pelaksana hukum Allah. Aku bukan ahli bid'ah, malah aku seorang yang mengikuti sunnah. Aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu, sedangkan aku cuma orang yang paling berat tanggungannya di kalangan kamu. Aku mengucapkan ucapan ini sedangkan aku tahu aku adalah orang yang paling banyak dosa di sisi Allah." Ia kemudian duduk dan menangis. "Alangkahnya besarnya ujian Allah kepadaku," sambung Umar bin Abdul. Menjadi khalifah, memperhatikan bidang pertanian dan perhubungan. 1. Menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif. 2. Banyak digali sumber-sumber air baru atau sumur air. 3. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan antar kota. Distribusi kekayaan negara secara adil. 1. Menghemat belanja negara. 2. Mensosialisasikan semangat bisnis dan kewirausahaan. 3. Memaksimalkan distribusi zakat bagi asnasus samaniyah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.